Puji Tuhan, saudara, dalam hidup kita ini kita bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan hanya memanggil kita, Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia memberikan janji kepada kita. Karena ya, orang Kristen tuh bersyukur. Kita nih baca Alkitab itu begitu banyak janji-janji Tuhan loh. Ya, saya nggak tahu kalau yang lain, tapi yang saya tahu di Alkitab itu isinya itu semua janji Tuhan. Ya, dan janji itu luar biasa, saudara. Janji tentang pemeliharaan, janji tentang tuntunan Tuhan, janji tentang hidup yang berkelimpahan, semua janji diberikan kepada saudara dan saya. Dan tentunya Tuhan mau ketika kita menerima janji itu, kita imani dan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang percaya saja, tapi kita punya banyak kesaksian tentang janji Tuhan terjadi di hidup kita. Karena memang tidak semua orang akan mengalami janji itu. Hanya orang-orang tertentu yang akan mengalami setiap janji Tuhan itu dalam hidupnya, saudara. Kita buka bersama dulu Mazmur 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat 6 dan ayat yang ke-7, saudara. Firman Tuhan berkata di sana, ya, kita baca dengan suara yang keras. Mazmur 12 ayat 6 dan 7, 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan apa? Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat berikutnya berkata, Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara, dikatakan di sana bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Kalau kita mendengar janji manusia, saudara, saya mau tanya, manusia itu bisa bohong nggak? Ya, suami bisa bohong nggak? Kok ibu-ibu semangat sekali ngomong bisanya ya? Ya, ibu-ibu langsung bisa. Suami bisa bohong, bisa. Tapi suami di sini nggak ada yang bohong, amin. Insya Allah. Ya, istri bisa bohong nggak sama suami? Bisa. Banyak orang bisa berbohong, bahkan berani berjanji memakai nama Tuhan lagi, saudara. Tapi yang namanya manusia itu bisa tidak menepati janjinya. Ya, manusia bisa lupa. Tapi setidaknya kita kalau menerima janji dari manusia, ya senang juga ya. Memang kalau janji manusia itu jangan dimasukin hati. Anak berjanji sama orang tua janji sama anak, enggak usah. Karena banyak pertengkaran terjadi gara-gara janji yang tidak ditepati. Saya berusaha sampai hari ini kalau ada orang janji, saya enggak mau masukin di hati. Cukup masuk di kuping saja, amin. Karena kalau kita masukin hati, nanti kita sakit hati. Makanya muda-muda di sini, ya kalau pacaran, cowoknya kebanyakan janji, itu pret. Ya, banyak janjinya itu biasanya pret. Mending jalani aja, ndak usah janji. Ya, ndak usah janji. Kalau memang mau memberkati, ya berkati daripada berjanji tapi tidak ditepati. Manusia itu mengecewakan. Tapi firman Tuhan berkata, saudara, Tuhan itu bukan manusia yang bisa lupa terhadap janjinya. Tuhan itu Tuhan. Coba kita lihat dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan berkata di sana demikian, saudara. Kita baca bersama 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan
bertobat. Ya, bilang kanan kirimu, ingat loh, Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Cepat. Ya, ngomong yang benar, lihat matanya. Jangan cuma seadanya aja. Ya. Terutama suami istri, lihat-lihatan. Kenapa? Karena waktu kita berdua suami istri percaya kepada firman Tuhan, maka disitulah letak kekuatan dalam sebuah rumah tangga. Katakan amin. Firman Tuhan itu, kok anak kecil yang teriak amin ya? Padahal anak ini belum menikah loh. Tapi luar biasa imannya loh ya. Saudara, ketika suami istri itu kuat di dalam firman Tuhan, kita percaya firman, tidak usah dengar kanan kiri. Percaya firman Tuhan, maka rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang luar biasa. Karena firman Tuhan, haleluya, itu peneguhan dari sorga saudara. Ya, amin saudara ya. Jadi firman Tuhan itu menjadi kekuatan loh bagi kita. Waktu kita sungguh-sungguh, istri percaya pada firman, suami percaya kepada firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Sekalipun keadaan di depan kita terlihat tidak ada apa-apanya. Satu contoh di dalam Alkitab, kegagalan yang begitu luar biasa terhadap mempercayai janji Tuhan. Ketika Abraham mendapatkan satu janji bahwa dia akan menjadi bapa orang beriman, bapa segala bangsa. Tuhan berkata, Abraham, aku akan memberikan keturunan yang begitu banyak, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Abraham dengar janji itu dan dia sungguh-sungguh percaya. Tapi kemudian satu saat istrinya ini imannya tidak kuat. Ya, karena melihat keadaan, lalu imannya itu menjadi lemah. Coba kita lihat bersama Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang pertama mulai. Kejadian pasal 16 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian di sana saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah engkau menghampiri hambaku, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sampai di situ dulu. Ketika melihat keadaan di depan mata yang tidak masuk akal logika, Sarai ini berusaha menggoda atau melemahkan iman suaminya. Dia bilang begini, Pak, ya memang si Tuhan bilang kita akan dapat anak. Tapi coba kamu lihat, dia bilang, engkau tahu sendiri, aku ini sudah menopause, aku sudah mati haid. Tidak mungkin aku bisa memperoleh anak. Makanya dia bilang, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu hampiri saja budakku, orang Mesir yang bernama Hagar. Saudara, waktu Tuhan memberikan sebuah janji, perhatikan, maka iblis akan berusaha memutarbalikkan janji itu. Tuhan bilang kepada Abram, aku akan memberikan engkau anak yang sangat banyak, titik, tidak ada apapun. Tapi iblis balik kepada Sarai, iblis bilang apa? Engkau tidak mungkin melahirkan anak. Tuhan tidak akan membuat engkau melahirkan anak. Ini kan dua hal yang berbeda toh. Lalu yang lebih gila lagi saudara, Sarai bilang kepada Abram, kamu tiduri saja budakku orang Mesir. Dan saya baca di Alkitab ini yang sangat mengagetkan. Di sana Alkitab mencatat, dan apa di sana, Abram itu mendengarkan perkataan Sarai.
Ya, saya berharap di Alkitab itu ditulis begini. Ketika Sarai berkata, Abram tidurilah hambaku Hagar. Lalu Abram bilang, jangan. Ya, karena Tuhan sudah berjanji kepada kita berdua akan punya anak. Ya, lalu besoknya Sarai menggoda lagi Abram untuk tidur dengan hambanya. Harusnya kan begitu sampai 3 atau 4 kali lah ya. Tapi ternyata tidak. Waktu Sarai bilang 1 kali toh, langsung di sini ditatat apa? Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Tumben bapak-bapak ini 1 kali ngomong langsung dengar. Halo bapak-bapak. Ya, biasanya kan bapak-bapak itu kalau diomongin susah toh. Ya, tapi ini kok langsung dengar. Dalam hatinya Abram gini, kenapa enggak dari dulu? Ya, orang Mesir tuh cantik saudara. Perempuan Mesir itu tinggi, putih, ya, bodinya bagus, hidungnya mancung, 11-12 sama saya. Kenapa ketawanya mengejek ya? Yang paling jelek di Mesir, paling cantik di Semarang. Percayalah apa kata saya. Tanya sama Pak Gembala itu yang sering ke Mesir, ya Pak ya. Awas loh halilintar menyambar loh Pak. Iya saudara. Ya, makanya Abram itu enggak pikir panjang. Sangat berbahaya ketika suami lemah, istri juga lemah. Maka seringkali ide-ide yang muncul itu hal-hal yang enggak masuk akal. Tapi kan harusnya saling menguatkan. Saya punya sepupu saudara, sepupu ponaan di Kota Palu. Mereka itu 10 tahun menikah enggak punya anak. Ya, 10 tahun loh. Dan mereka berdua anak Tuhan. Keluarganya yang lain belum percaya sama Yesus. Jadi setiap kali keluarganya datang ditanya, kamu kok belum punya anak? Berdoa dong, minta sama Tuhanmu. 10 tahun saudara. Akhirnya mereka rindu punya anak. Ada teman gerejanya bilang, kamu periksa aja ke dokter langganan saya. Dia bagus ya untuk coba bayi tabung. Mereka periksa, dokternya itu di Makassar, dia di Palu. Periksa, dokter bilang, waktu selesai periksa dokter bilang gini, ini keadaannya sangat bagus. Sel telurnya bagus, yang laki-laki juga bagus. Ini waktu yang tepat kalau mau coba bayi tabung. Ya, teman gerejanya itu coba bayi tabung di situ, dapat 3 langsung dibikin anak kembar. Jadi dokternya bilang, mumpung kamu baik, ayo saya bikinin 3 anak kembar. Langsung jadi 10 tahun udah lahir sekali 3, selesai. Gak usah punya anak lagi, karena umur sudah semakin tua. Waktu mereka tanya, berapa dok? Sekian ratus juta. Mereka kaget, uang dari mana? Gak punya uang segitu banyak dok. Lalu dia bilang begini, mereka ini tiap malam dengerin mesbah doa. Setiap kali saya berdoa untuk ibu yang pengen punya anak, mereka berdua selalu tumpang tangan di perut istrinya. Lalu dia tanya begini, dok, kalau kami ndak bayi tabung, normal aja. Dokternya bilang, sangat kecil harapannya, hanya 10%. Tapi kalau bayi tabung 90% jadi. Karena tidak punya uang dan mereka mau beriman, mereka bilang gini, dok, terima kasih sarannya. Kami ambil yang 10% bersama Tuhan. Saudara, harusnya kan begitu toh? Lalu mereka berdoa. Saudara, yang luar biasa, 1 bulan kemudian istrinya hamil. Dan yang lebih mengherankan lagi, bayinya kembar 3. Kembar 3 normal. Wow, ya. Akhirnya saudara saya dikabari, Kak terima kasih kami hamil Kak. Ya dia hamil, kata istri saya hamil. Waktu udah berapa bulan diperiksa, wah ada 3 embrio di dalamnya. Itu kasus pertama bayi kembar 3 di Kota Palu. Jadi lahirnya gratis di rumah sakit. Anak mujizat kan. Saya melihat bagaimana Tuhan, kenapa mereka bisa mengalami janji Tuhan? Karena sungguh-sungguh percaya. Tapi Abram waktu dibilang
tiduri saja Hagar, langsung yes, segera. Ya, dan akhirnya terjadi sebuah kesalahan fatal. Alkitab berkata, akhirnya Hagar hamil. Dikatakan di sana, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Ia memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu. Aneh enggak ini perempuan? Ya, dia yang suruh suaminya tidur sama hambanya. Waktu hamil, dia marah suaminya, dia bilang, penghinaan ini kamu yang tanggung jawab. Memang istri itu aneh, iya nggak bapak-bapak? Ngomong iya aja, nggak usah takut, nggak usah lihat istri dulu baru iya. Ada bapak-bapak yang saya bilang, istri itu aneh, iya nggak bapak-bapak? Lihat istrinya dulu. Ya, makanya bapak-bapak jangan semua yang istri omong itu didengar langsung, ditimbang dulu ini sesuai firman apa enggak. Sering kali ada suami yang tiba-tiba ngamuk sama keluarganya, ngamuk sama mertuanya gara-gara perkataan istri. Ya, terjadi perselisihan gara-gara istri. Makanya istri itu juga harus penuh firman, amin. Ada masalah langsung suntik suaminya loh. Ya itu loh, keluargamu, mamahmu, akhirnya suaminya ngamuk-ngamuk saudara. Ini banyak terjadi dalam keluarga Kristen nih. Pertengkaran demi pertengkaran akibat istri yang hidup tidak takut akan Tuhan. Ya udah gitu tetap salahin suami kan. Lihat penghinaan ini, kamu loh yang tanggung jawab. Lah yang suruh tidur Hagar siapa? Memang kasihan bapak-bapak itu. Ya seringkali memang bapak-bapak itu menjadi korban. Bapak-bapak bilang amin dong, saya sudah bela loh ini bapak-bapak di sini. Terima kasih kek. Ya dukung saya gitu ya. Ya benar ya, mari kita ini hidup takut akan Tuhan istri-istri. Dia bilang penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Loh, malah bawa-bawa nama Tuhan jadi hakim antara saya dan suami. Saudara, mari kita berdoa. Di dalam mengarungi rumah tangga pasti akan ada badai, gelombang yang sering kali membuat kita ini meragukan janji Tuhan terjadi. Tapi waktu kita itu berpegang teguh, suami istri kuat dalam firman, cepat atau lambat Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita, amin. Iya. Saya tadi tertarik Pak Victor bilang, biar surga itu turun ke bumi. Apa itu surga saudara? Surga hanya bisa terjadi dalam kehidupan orang yang hidup sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan. Waktu surga turun ke bumi, yang terjadi itu apa? Yang pertama, ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu surga. Amin. Ya. Waktu kita ini hidup dalam kebenaran, pegang janji Tuhan, maka hidup kita penuh damai sejahtera dan ada sukacita. Jadi walaupun mungkin kita nggak punya uang, tapi ketika ada surga dalam hidup kita, di situ ada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Saya dan suami mengalami banyak badai pergumulan di dalam hidup kami berumah tangga saudara. Ya tapi puji Tuhan pergumulannya bukan yang dicari-cari. Kita ini hidup lurus ikut Tuhan aja masalah itu banyak. Apalagi kalau hidupnya bengkok. Tapi kami bersyukur semua persoalan badai yang kami hadapi itu karena kami belajar menuruti janji dan firman Tuhan dalam hidup kami. Itu luar biasa saudara. Tapi karena kami bertahan dalam firman, percaya pada firman Tuhan, Tuhan menggenapi. Satu hal yang pertama yang sering kali membuat kita tidak percaya pada janji Tuhan, yaitu apa? Waktu kita melihat keadaan di depan kita rasanya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, yang kita mimpikan.
Jangan pernah menyerah. Waktu Sarai melihat keadaannya, dia bilang sama suaminya, kau lihat kan, engkau tahu kan, Tuhan tidak akan memberikan aku melahirkan anak. Jadi buat apa? Apa yang kita harapkan? Orang yang selalu membatasi Tuhan dengan cara berpikirnya, dia tidak akan pernah melihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Tapi waktu kita membebaskan Tuhan bekerja, bagian kita itu cuma taat. Waktu Tuhan berjanji, tangkap, pegang, itu terjadi. Pasti itu terjadi. Katakan, amin. Contoh yang kedua di Alkitab, seseorang yang membatasi Tuhan dengan cara kerjanya, siapa? Naaman adalah seorang perwira, panglima dari negeri Aram. Dia panglima perang dari tentara Aram. Satu kali dia kena kusta, saudara. Zaman itu kusta ini penyakit yang tidak ada obat, itu penyakit kutukan. Lalu seorang budaknya berkata kepada istrinya, coba ya Bapak mau nggak pergi ke Israel? Di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Lalu dia mendengar karena dia sudah mencari kesembuhan, tapi memang kusta tidak ada obatnya pada zaman itu. Karena itu penyakit kutukan. Akhirnya saudara, dia pamit kepada Raja Aram, saya mau pergi ke Israel. Mau ngapain? Saya mau pergi berobat. Lalu Raja Aram bilang begini, oke, kalau kamu mau pergi, saya bikin surat kuasa, kamu bawa sampaikan kepada Raja Israel. Isi suratnya adalah begini, yang terhormat Raja Israel, panglima perangku Naaman kena kusta dan dia pergi ke Israel untuk mencari kesembuhan. Tolong sembuhkan dia dari penyakit kustanya. Waktu Raja Israel membaca surat itu, dia koyakkan jubahnya, tanda tidak berdaya. Dia bilang, Tuhankah aku? Allahkah aku ini? Sehingga ini Raja Aram mengirim surat dan mengirim panglima perangnya untuk datang ke sini dan untuk aku sembuhkan. Raja Israel berkata, sesungguhnya dia ini cuma cari gara-gara. Dia pasti mau perang lagi dengan Israel. Ketika didengar Elisa, saudara, bahwa Raja Israel mengoyakkan jubahnya, dia berkata, dia kirim utusan, suruh Naaman datang ke rumahku. Supaya dia tahu bahwa di Israel ada Allah yang hidup, yang sanggup menyembuhkan. Lalu dia datang, saudara. Ketika dia datang, Alkitab berkata, Elisa tidak membuka pintunya. Elisa tidak menemui Naaman. Kita baca 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-9 sampai ayat 12, saudara. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 12. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman membatasi Tuhan dengan cara berpikirnya. Dia bilang harusnya kan saya bisa sembuh, dia keluar. Doain aku nih, tumpang tangan di atas kepalaku. Lalu berdoa kepada Allahnya, lalu aku sembuh. Saudara, jangan pernah batasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Sebab jalan Tuhan bukan jalan kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Cara Tuhan bekerja bukan cara kita. Sering kali kita tidak melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita karena kita membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Naaman ini seorang panglima, dia biasanya cuma perintah-perintah anak buah. Kamu bikin begini, kamu bikin begitu. Kesombongannya membuat dia itu juga mau atur Tuhan, mau atur hamba Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan itu punya cara kerjanya sendiri yang berbeda dengan cara kita. Bapak-bapak, mungkin engkau punya banyak pengalaman di bisnis. Tapi jangan pakai pengalaman itu engkau andalkan sebagai kunci kesuksesanmu. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab cara pikir kita itu tidak sama dengan cara pikir Tuhan. Saudara,
Apa yang sedang engkau pegang janji Tuhan hari ini? Mungkin bagimu hari ini Tuhan rasanya tidak masuk akal. Tapi ingatkan dirimu sendiri. Bilang, ingat Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Waktu kita percaya, waktu kita imani dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terduga cara Tuhan bekerja. Saya percaya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama saudara, kita nyanyi pujian Ku Kagumi Caramu.